Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 Karena tingkah mesum sang suami. Kau tahu, Hans, Mama Hani kini sudah ikut duduk di samping Papa Hans yang emosinya sudah mulai mereda. Aku mendadak ingat pada seorang tuan muda keras kepala, yang begitu keras kepala. Padahal untuk bangkit berdiri dari kursi roda bodohnya saja, ia tak mampu. Tapi tuan muda itu begitu keras kepala menentang kedua orang tuanya. Dan semua orang di sekitarnya, demi memperjuangkan cintanya pada sang perawat pribadi. Mama Hani menahan tawanya sementara Papa Hans terlihat berdecak kesal. Aku sudah bisa bangkit berdiri dari kursi rodaku saat itu. Tapi aku sengaja menyembunyikannya darimu, agar kau tidak berhenti bekerja dan meninggalkanku. Sahut Papa Hans bersungut-sungut yang akhirnya membuat pengakuan. Akhirnya kau mengaku. Mama Hani semakin terkekeh. Papa Hans mengambil mangkuk berisi salad buah. Yang sejak tadi ada di pangkuan Mama Hani dan mulai melahapnya. Apa itu yang membuat Zain begitu keras kepala sekarang? Tanya Papa Hans selanjutnya pada sang istri. Bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Dulu kau menentang kedua orang tuamu demi mengejar cintanya Hani, hingga kau menggebrak meja di depanmu. Mengusir orang-orang yang tak mendukungmu, dan memarahi semua orang yang kau pikir tidak sejalan dengan kemauanmu. Jadi, jika sekarang Zain ganti menentang dirimu, demi mempertahankan cintanya pada Talita, kau terima dan kau nikmati saja, tuan besar yang temperamental. Bukankah Zain adalah Hansel Junior? Yang selalu kau ulu-ulukan tentang sifat dan semua-muanya yang mirip denganmu. Nada bicara Mama Hani sudah mulai ke arah menyindir. Hani dan Talita adalah dua wanita yang berbeda. Sahut Papa Hans ikut-ikutan sinis. Mama Hani ganti bersedekap. Apanya yang berbeda? Kami sama-sama wanita. Dan, bukankah dalam hati kecilmu? Kau juga sangat ingin Talita menjadi menantu di rumah ini. Tebak Mama Hani yang seakan sudah begitu paham denagan isi hati sang suami. Aku tidak pernah punya keinginan seperti itu, jadi tidak usah sok tahu. Kila Papa Hans seraya menyumpalkan satu suapan besar salad buah ke dalam mulutnya. Salad buah buatan Talita enak, bukan? Mama Hani mengendikan dagunya ke mangkuk salad buah yang masih dipangku oleh Papa Hans. Ini buatan Audrey. Sergah Papa Hans cepat. Tapi pakai resep Talita. Dan seingatku, kau tidak pernah suka pada makanan itu. Sebelum Talita memaksamu untuk mencicipinya, Mama Hani kembali terkekeh. Papa Hans hanya berdecak, dan merasa kalah dengan sindiran yang terus dilayangkan oleh sang istri. Zain mencintai Talita dan Talita mencintai Zain. Jadi apalagi yang harus kita permasalahkan, Hans? Mama Hani meraih tangan Papa Hans untuk ia genggam dan ia kecup lembut. Talita adalah gadis yang baik, pintar memasak. Pandai membawa diri di keluarga kita. Dan yang paling penting, Talita menyayangi semua anggota keluarga Abraham dengan tulus. Kau ingat, saat dulu Audrey merasa hancur karena perceraiannya dengan Will. Talita yang datang dan selalu menghibur putrimu.
Hingga akhirnya Audrey bangkit dan kembali menjadi Audrey yang ceria. Mama Hani menerawang, masih sambil menggenggam erat tangan sang suami. Talita adalah menantu yang sempurna untuk keluarga Abraham. Jadi, akan sangat rugi jika kita menyia-nyiakan gadis baik itu. Ujar Mama Hani panjang lebar, mencoba untuk meluluhkan hati sang suami. Bagaimana kau bisa sangat yakin kalau Zain dan Talita sama-sama saling mencintai? Pertanyaan konyol yang dilontarkan Papa Hans membuat Mama Hani sedikit terkekeh. Kalau Zain tidak benar-benar mencintai Talita, anak laki-lakimu itu tidak akan mungkin menyusul Talita ke Paris. Lalu menikahinya tengah malam, agar bisa segera membawa Talita pulang ke rumah ini keesokan paginya. Jawab Mama Hani panjang lebar. Zain menikahi Talita tengah malam. Papa Hans menatap tak percaya pada sang istri. Ya, anakmu menikahi Talita tengah malam. Saat mereka baru saja tiba dari Paris. Bukankah itu hampir sama dengan kau yang juga menikahiku sore menjelang malam? Saat kita baru tiba di rumah besar ini, Mama Hani masih terkekeh. Aku punya alasan kuat menikahimu malam-malam saat itu. Papa Hans mencari pembenaran. Sebelum akhirnya pria itu tampak berpikir dan raut wajahnya berubah. Tunggu, apa Talita hamil? Hingga Zain harus menikahi putri keluarga Hale itu tengah malam. Wajah Papa Hans sudah berubah khawatir. Apa Zain? Suara Papa Hans tercekat di tenggorokan, merasa sangat kecewa. Jika Zain sungguh-sungguh menjadi seorang pria brengsek seperti dirinya dulu. Talita tidak sedang hamil, Hans. Mama Hani menepuk punggung Papa Hansel. Dan mencoba menenangkan kepanikan pria yang sudah 24 tahun menjadi suaminya tersebut. Jelas sekali, kalau Papa Hans begitu khawatir dengan Talita, tapi masih tetap tidak mau mengakui dan sok-sokan tidak merestui hubungan Zain dan Talita. Zain menikahi Talita tengah malam. Mungkin alasannya sama dengan dirimu kala itu. Mama Hani sedikit menerka-nerka. Kau tidak mau tidur denganku sebelum aku meresmikan hubungan kita waktu itu. Padahal jelas-jelas kau sudah mengandung Zain kala itu. Papa Hans kembali menerawang dan sedikit tertawa kecil. Kau yang brengsek malam itu, sergah Mama Hani sedikit kesal. Kau juga menikmatinya, jadi tidak usah malu begitu. Papa Hans sudah merangkulkan lengannya pada Mama Hani. Dan sedikit menggoda istrinya tersebut. Ingat umur, Hans. Mama Hani menepuk paha sang suami yang sudah mulai usil sekarang. Umur tak penting, bukankah yang terpenting aku masih kuat? Jawab Papa Hans enteng yang sontak membuat Mama Hani ingin tertawa terbahak-bahak. Jadi, perangmu dengan Zain sudah selesai, kan? Kita jemput anak dan menantumu sore ini. Ucap Mama Hani kembali membahas tentang permasalahan yang mereka bicarakan sejak awal. Jemput di mana? Aku masih marah pada Zain. Karena anak itu menggelar pernikahan tanpa meminta restu dariku dan tanpa mengabariku. Anak macam apa Zain itu? Sergah Papa Hans kembali emosi. Jangan kekanak-kanakan, Hans. Mama Hani kembali menepuk paha sang suami. Zain sudah meminta restu pagi ini, dan kau menolak memberikan restu.
Lalu kau malah memaksa Zain menceraikan Talita. Mereka baru menikah beberapa jam. Lalu kau dengan mudahnya menyuruh mereka bercerai. Cerocos Mama Hani bersungut-sungut pada sang suami. Papa macam apa kau itu? Imbuh Mama Hani membalikkan kalimat Papa Hans. Kau bela terus saja anak dan menantu kesayanganmu itu. Tapi aku tidak akan menjemput mereka sekarang. Tukas Papa Hans yang tetap keras kepala, seraya bangkit dari duduknya. Lalu kapan kau akan menjemput mereka, Tuan Besar yang keras kepala? Saat kau sudah menua dalam rasa sepi, sergah Mama Hani yang langsung membuat Papa Hans menghentikan langkahnya. Papa dari Zain dan Audrey itu menoleh ke arah sang istri. Sebelum memberikan jawaban mengejutkan. Saat mereka sudah selesai membuat cucu untukku, sahut Papa Hans yang sontak membuat Mama Hani terkaget-kaget. Apa maksudnya itu? Apartemen Zain. Zain, sudah cukup, kakiku kram. Rengek Talita pada Zain yang tak membiarkannya berpakaian sejak tadi. Langit sudah hampir gelap, dan mereka berdua sudah melakukan ini sejak selesai makan siang. Mungkin Talita benar-benar akan lumpuh setelah ini. Satu kali lagi, lalu aku akan memandikanmu, oke? Oh, ya ampun, Zain. Kik Talita, posisi macam apa ini, Zain? Protes dari Talita hanya terbang tertiup angin saat Zain memulai pergerakannya. Yang tentu saja langsung membuat kepala Talita berputar-putar tak karuan. Pandangannya menjadi kabur, dan bibirnya meracau tak jelas. Baiklah, Talita rasa, Zain sudah mulai gila sekarang. Lebih cepat. Racau Talita yang terang saja membuat Zain semakin bersemangat. Lihat, kau menikmatinya. Zain tergelak dan semakin mempercepat gerakannya. Kau menyebalkan, Zain. Wajah Talita memerah menahan gejolak dalam dadanya yang siap meledak kapan saja. Kenapa ini begitu melenakan dan membuat Talita tak mau berhenti? Talita bahkan sudah ikut menggerakkan pinggulnya mengimbangi gerakan Zain. Dasar gila, kau bersemangat sekali, sayang. Goda Zain yang sontak membuat wajah Talita kian memerah. Kau menyebalkan, Zain. Rengut Talita pada Zain yang bergerak semakin cepat dan semakin cepat. Hingga akhirnya dua tubuh yang dipenuhi peluh itu saling mengejang bersamaan. Dengan sesuatu milik Zain yang menyembur hangat ke dalam rahim Talita. Talita benar-benar lumpuh sekarang karena tingkah mesum sang suami. Tapi Talita juga menikmatinya. Mau mandi sekarang? Tanya Zain seraya mendekap erat tubuh Talita yang dipenuhi peluh dan nafasnya masih memburu. Aku tidak bisa bergerak, Zain. Gumam Talita yang masih menyusupkan kepalanya di dada Zain. Ayo, aku gendong. Zain sudah bangkit berdiri dan membopong tubuh sang istri masuk ke dalam kamar mandi. Menyalakan air hangat untuk membersihkan tubuh mereka di dalam bathtub. Dengan sangat telaten, Zain membersihkan dan menggosok lembut inci demi inci. Bagian tubuh Talita yang hanya pasrah bersandar di dalam bathtub. Talita sedang duduk di depan meja rias dan hanya mengenakan jubah mandi. Sedangkan Zain masih sibuk mengeringkan rambut Talita dengan hairdryer.
Saat ponsel milik Zain yang ada di depan Talita berbunyi nyaring, Audrey menelepon. Segera Talita menyalakan video call pada adik iparnya tersebut. "Hai, pengantin baru." Sapa Audrey dengan nada menggoda seperti biasa. "Hai, Audrey." Balas Talita tersenyum pada Audrey. Dan Zain hanya melambaikan tangan seperlunya sebelum lanjut mengeringkan rambut sang istri. Bukan Talita yang menyuruh Zain, tapi Zain yang keras kepala dan bersikeras ingin mengeringkan rambut Talita. "Duh, romantisnya," goda Audrey sekali lagi. "Kakak dan abang sekarang di mana? Di hotel?" tanya Audrey selanjutnya. "Di apartemen," jawab Zain cepat. "Kapan pulang ke rumah?" tanya Audrey dengan nada penuh harap kali ini. "Kami tidak akan pulang ke rumah, Audrey. Kau lihat sendiri, Papa sudah mengusir kami berdua dari rumah besarnya." Sahut Zain bersungut-sungut pada Audrey. Zain sudah selesai mengeringkan rambut Talita. Pria itu ganti berjongkok di samping bangku rias Talita, dan merangkulkan kedua lengannya pada Talita yang masih di posisinya semula. Audrey hanya menghela nafas. Jika Papa Hans keras kepala, maka Abang Zain lebih keras kepala lagi. Dan sejak dulu, Abang Audrey itu memang selalu punya pendirian yang kuat. Dan mendapatkan apapun keinginannya dengan usaha, serta keras kepalanya. "Jadi, abang tidak akan membawa kakak ipar pulang ke sini?" Nada bicara Audrey sudah berubah sendu. "Kau bisa datang ke apartemen kapanpun kau mau, Audrey. Kau juga bisa menginap di sini. Ada banyak kamar kosong yang bisa kau tempati," jawab Zain memberikan solusi pada Audrey. "Zain, kita harus pulang dan minta maaf ke Papa," bisik Talita pada Zain. "Kita tak berbuat kesalahan apapun, kenapa harus kita yang minta maaf?" jawab Zain menolak usulan dari Talita. "Bang, pulanglah dulu bareng sebentar, lalu bicara baik-baik pada Papa. Mungkin saja emosi Papa sudah mereda sekarang, dan Papa sudah berubah pikiran." Bujuk Audrey pantang menyerah. "Tidak, aku tidak akan pulang sekarang. Aku tidak mau Talita dihina oleh Papa lagi," sahut Zain tetap keras kepala. "Tutup saja teleponnya jika Audrey terus membahas tentang Papa, Talita," perintah Zain selanjutnya pada sang istri. Zain sudah bangkit berdiri dan keluar dari kamar. Talita hanya menghela nafas. "Apa Papa masih marah, Audrey?" tanya Talita pada Audrey. Nada bicara Talita terdengar sedih. Talita merasa sudah menjadi perusak hubungan Zain dengan Papa Hans. "Kemarahan Papa biasanya tidak lama, Kak. Jadi Kak Talita jangan sedih begitu," jawab Audrey berusaha menenangkan hati sang kakak ipar. "Aku yang sudah membuat hubungan Zain dan Papa Hans menjadi kacau begini. Seharusnya, Kak." Audrey memotong kalimat Talita dengan cepat. Audrey senang kok, Kak Talita menjadi kakak iparnya Audrey. "Mama juga senang dan bahagia, Kak Talita menjadi menantu di keluarga ini. Dan Papa." Audrey terlihat mengalihkan tatapan matanya sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. Seperti ada seseorang yang tengah duduk bersama Audrey.
Tapi siapa, Mama Hani? Papa membenciku, ucap Talita menyambung kalimat Audrey yang belum selesai. Papa juga menyayangi Kak Talita. Audrey sangat yakin akan hal itu, Kak. Jadi jangan pesimis begitu, hibur Audrey pada Talita yang semakin terlihat murung. Sayang, panggil Zain dari luar kamar. Aku tutup dulu teleponnya, Audrey. Zain mengajakku makan malam di luar. Talita akhirnya berpamitan pada Audrey, sambil menyeka butir bening yang menggenang di sudut matanya. Baiklah, yang masih pengantin baru, romantis terus bawaannya. Audrey menggoda Talita sekali lagi. Sampaikan salamku untuk Mama dan Papa, ya. Aku akan mencoba membujuk Zain nanti. Agar dia mau pulang dan minta maaf ke Papa. Tukas Talita lagi yang hanya ditanggapi sebuah anggukan oleh Audrey. Bye, Audrey. Pungkas Talita sebelum mematikan video call-nya bersama Audrey. Talita segera mengganti jubah mandinya dengan gaun yang sudah dipilihkan oleh Zain tadi. Kenapa lama sekali? Tanya Zain yang sudah kembali masuk ke kamar dan membantu Talita memakai gaunnya. Aku ngobrol sebentar dengan Audrey. Jawab Talita memberikan alasan. Pakai jaketmu, agar tidak kedinginan. Zain meraih satu kardigan dari dalam lemari dan memakaikannya ke tubuh Talita. Aku perlu dandan. Tanya Talita meminta pendapat Zain. Sudah tidak usah, kau sudah sangat cantik malam ini. Puji Zain seraya mengecup kening Talita. Talita hanya tersenyum dengan wajah yang merona merah. Ayo berangkat. Ajak Zain selanjutnya seraya merangkul pundak Talita. Dan pasangan suami istri itu segera meninggalkan unit apartemen mereka. Untuk makan malam di resto yang tak jauh dari apartemen. Kediaman Abraham. Audrey mengulas senyum dan melambaikan tangan ke arah ponselnya. Setelah Talita berpamitan dan mengakhiri video call mereka. Audrey ganti menatap pada Papa Hans yang sedari tadi duduk di depannya. Dan menyimak video call Audrey dengan Zain dan Talita. Kenapa Zain begitu keras kepala? Tanya Papa Hans tak mengerti setelah video call terputus. Orang tua Audrey dan Zain itu sepertinya tidak terima. Papa yang mulai. Jadi tidak usah menyalahkan Abang Zain begitu. Sergah Audrey membela sang abang. Zain yang salah. Dia menikah tanpa memberitahu Papa terlebih dahulu. Sangat wajar Papa marah pada abangmu itu. Papa Hans bersedekap kekanakan. Lagi pula, kenapa harus menikah tengah malam? Dan diam-diam seperti maling begitu. Sambung Papa Hans lagi yang masih belum berhenti menyalahkan Zain. Terserah Papa. Audrey pusing menghadapi kalian dua pria di keluarga Abraham. Yang sama-sama keras kepala. Ujar Audrey frustasi sambil beranjak dari duduknya. Hei, kau mau kemana, Audrey? Kita belum selesai membahas soal resepsi pernikahan Zain dan Talita. Panggil Papa Hans pada sang putri yang sudah melangkah pergi meninggalkannya. Audrey menghentikan langkahnya dan berbalik pada sang papa. Papa perbaiki dulu hubungan Papa dan Abang Zain. Nanti baru kita lanjut membahas resepsi pernikahan mereka.
Belum tentu juga Abang Zain mau menggelar resepsi pernikahan mewah seperti kemauan Papa. Sambung Audrey lagi masih bersungut-sungut. Papa akan memecat Zain sebagai anak. Kalau dia menolak resepsi pernikahan yang Papa rencanakan, sahut Papa Zain emosi. Papa jemput saja dulu mereka berdua agar pulang ke rumah ini. Nanti baru kita bahas kelanjutannya. Saran Audrey yang suaranya terdengar samar. Karena gadis itu sudah menghilang masuk ke dalam rumah. Papa Hans masih duduk di halaman belakang. Dan sekarang ganti Mama Hani yang datang membawa 2 cangkir teh untuk dirinya dan Papa Hans. Jadi bagaimana? Masih mau mempertahankan rasa gengsimu itu? Tanya Mama Hani yang kini sudah duduk di samping Papa Hans. Aku hanya sedang memberi kesempatan pada Zain dan Talita untuk menikmati bulan madu mereka di apartemen. Kila Papa Hans mencari pembenaran. Kau memang tidak pernah berubah sejak dulu, Hans. Mama Hani menghela nafas sekaligus tertawa kecil. Tapi jika Papa tak kunjung menjemput mereka ke apartemen, Kak Talita akan terus merasa bersalah atas hubungan Papa dan Abang Zain yang menjadi tidak akur. Pendapat Audrey yang sudah kembali lagi ke halaman belakang membawa secangkir kopi di tangannya. Audrey ada benarnya, Hans. Ini sudah 3 hari. Apa tidak sebaiknya kita mengunjungi Zain dan Talita di apartemennya? Timpal Mama Hani membenarkan pendapat Audrey. Kau selalu keras kepala dan pemaksa sejak dulu, Hani. Baiklah, kita ke apartemen Zain besok. Pungkas Papa Hans seraya berlalu meninggalkan 2 wanita di depannya. Lihat, padahal dia sendiri yang keras kepala dan pemaksa, tapi selalu menyalahkan orang lain. Gerutu Mama Hani seraya berdecak kesal. Bukan Papa Hans namanya kalau tidak menyalahkan orang lain, Ma. Kekeh Audrey sebelum menyeruput kopi di cangkirnya. Malam semakin larut. Zain dan Talita masih duduk di sofa ruang tengah apartemen Zain dan menonton film. Zain, ini sudah 3 hari. Apa tidak sebaiknya kita pulang ke rumah Papa dan minta restu lagi baik-baik? Talita memulai bujukannya lagi pada Zain yang keras kepala. Kita juga sudah datang baik-baik ke rumah Papa 3 hari yang lalu. Tapi kau lihat, Papa malah mengusir kita. Jawab Zain yang lebih mirip ungkapan kekecewaan ketimbang sebuah kemarahan. Papa tidak mengusir kita. Kau sendiri yang memutuskan keluar dari rumah Papa. Dan melontarkan ancaman konyol pada Papa. Sergah Talita membela Papa Hans. Papa menghinamu dan menuduhmu seorang penipu. Aku tidak suka dan tidak akan memaafkannya. Zain tetap bersikeras. Papa mungkin sedang emosi, Zain. Karena itulah, ayo kita ke rumah Papa, minta maaf, lalu bicara baik-baik. Aku tidak mau hubunganmu dengan Papa terus-terusan memburuk seperti ini. Talita memohon kepada Zain. Aku tidak mau. Zain bersedekap dan tetap keras kepala. Zain. Talita menangkup wajah Zain dan masih pantang menyerah membujuk suaminya tersebut. Aku mohon. Talita memasang raut wajah memohon masih sambil menangkup wajah Zain. Kau menyayangi papamu, kan? Bujuk Talita sekali lagi. Zain tetap bergeming. Kau menyayangi keluargamu, bukan?
Keluargamu adalah segalanya, bukan begitu? Talita terus melontarkan kata-kata lembutnya untuk membujuk Zain. Hentikan, Talita. Zain menatap tajam pada Talita. Dan menggenggam tangan Talita yang masih menangkup wajahnya. Kita pulang ke rumah papa besok, ya. Bujuk Talita lembut, yang sudah ganti menyandarkan kepalanya ke dada Zain. Terserah kau saja. Gumam Zain akhirnya menyerah pada bujukan Talita. Zain mengeratkan dekapannya pada wanita yang baru beberapa hari menjadi istrinya tersebut. Tapi jika papa menghinamu sekali lagi, kita akan langsung pergi. Dan jangan pernah membujukku untuk kembali ke rumah besar itu. Ujar Zain mengajukan syarat. Talita hanya mengangguk-angguk di pelukan sang suami. Kau ke kantor hari ini, Zain? Tanya Talita seraya memegangi kepalanya yang terasa berputar-putar. Jam di Nakas baru menunjukkan pukul 6 pagi. Ya, aku akan ke kantor sebentar dan pulang saat makan siang nanti. Kita ke rumah papa setelah makan siang. Zain memaparkan rencananya. Kau akan bangun dan menyiapkan sarapan? Tanya Zain yang sudah duduk di tepi ranjang. Dan meraih gaun tidur Talita yang tersampir di kepala ranjang. Zain memakaikan gaun tersebut ke tubuh Talita. Kepalaku sedikit pusing. Keluh Talita yang masih bersandar pada kepala ranjang dan memegangi kepalanya. Zain buru-buru memeriksa suhu tubuh istrinya tersebut. Tidak demam. Mau aku antar ke dokter? Tawar Zain khawatir. Talita menggeleng. Bersambung.